Om Swastiastu, Pak Om Putu. Swastiastu, Bu Putri. Gimana Bu Putri? Niki Pak mau minta waktunya sebentar, izin waktu untuk berdiskusi mengenai masalah pembelajaran yang ada di kelas. Oh iya ya Bu Putri. Gimana Bu Putri? Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, di kelas yang saya ajar ada sih beberapa kelas yang memang sangat sulit sekali untuk saya mengaktifkan anak tersebut gitu. Tidak sih semua, tapi ada beberapa itu. Bagaimana nih Pak solusinya? Saya mohon solusi dan bimbingannya agar istilahnya adalah masukan buat yang untuk mengaktifkan siswa itu dalam proses pembelajaran. Oh iya ya. Jadi Ibu mengalami kendala pada saat pembelajaran siswa yang kurang aktif seperti itu Bu ya? Iya. Nah sebelumnya gimana metode belajar Ibu? Biasanya untuk metode yang saya gunakan karena di sini namanya pendidikan agama kan lebih banyak saya gunakan ceramah. Tapi ada sih saya selipkan beberapa metode media-media yang ada. Oke. Nah kemudian menurut Ibu apa yang menyebabkan murid itu tidak aktif, kemudian tidak berminat dengan pembelajaran Ibu? Tahu nggak Ibu kira-kira? Kalau menurut yang saya lihat sih itu karena kebanyakan siswa sekarang mainnya di gadget, di HP. Entah itu dia main game, cari media sosial yang lainnya. Jadi berarti siswanya itu menggunakan HP saat di kelas? Ya, menggunakan karena memang difasilitasi untuk wifi yang ada di kelas. Gitu. Kemudian apa lagi yang menyebabkan siswanya itu kurang berminat atau tidak aktif? Kalau menurut saya sih yang kurang aktif itu karena di jam rawan Pak. Kebosanan di jam terakhir itu apalagi jam pembelajaran agama itu ada di jam 9.10, jam 7.8. Anak-anak itu sudah mulai bosan dia. Gitu. Sudah tidak gairah untuk melakukan pembelajaran itu sudah tidak ada. Oh iya ya. Saya paham apa yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah kemudian menurut Ibu ketika murid melakukan pembelajaran itu merasa bosan dan kurang aktif, ada nggak kira-kira di benak Ibu mau melakukan apa supaya siswa itu aktif atau tidak bosan pada saat melaksanakan pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin kalau menurut saya, kalau melakukan ice breaking itu kan memang sudah di awal pembelajaran, meskipun di jam pertama sampai jam terakhir itu saya sering lakukan. Tetapi kalau menurut saya sih menyediakan media pembelajaran yang variatif atau yang inovatif agar siswa itu kan sekarang dia suka main game. Mungkin nanti saya bakal lakukan dan saya cari aplikasi gimana caranya materi itu biar bisa masuk ke game itu. Oke, bagus Bu. Itu pembelajaran bervariatif kan sekarang memang banyak sekali model-model pembelajaran yang bervariatif dan bisa memacu minat siswa dan keaktifan siswa. Nah seperti apa yang Ibu katakan bermain game, nanti tinggal cari referensi-referensi game itu yang kayak gimana gitu ya. Nah kemudian itu kan ada kebutuhan siswa, memperhatikan kebutuhan siswa itu juga Pak, karena memang sih full day itu siswa itu butuh refreshing. Ya kalau menurut saya sih memang harus diajak main game dia. Gitu. Dengan kita istilahnya memfasilitasi games, tapi isinya di sana ada materi yang kita ajar gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Bagus itu Bu, apalagi bisa memanfaatkan HP siswa itu untuk belajar ya. Kemudian selain memperhatikan kebutuhan siswa, apa mungkin yang bisa Ibu lakukan lagi? Mungkin yang dapat dilakukan itu pembelajaran yang kreatif dengan diskusi bentuk kelompok. Meskipun dia kelompok tapi tetap yang dilakukan anak-anak di sana bisa berupa individu, kita bisa sambil observasi gitu. Itu sih yang ingin saya lakukan. Oke, berkelompok sesuai dengan kebutuhan siswanya. Baik, bagus sekali sebenarnya Bu, apalagi kita nanti bisa melakukan pembentukan kelompok sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi nanti di sana berkelompok memang yang benar-benar minat di bidang
media apa yang dia sukai. Itu sebenarnya bagus sekali apa yang ibu temukan solusinya. Nah kemudian kira-kira sebelum melakukan observasi nih, kemudian ibu tadi menemukan solusi melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran bervariatif, kemudian ada juga membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian memanfaatkan juga media ya Bu ya sebagai assessment ya, ya, melalui quiz Bu ya, games ya. Nah itu ibu bisa memberikan alternatif seperti itu. Nah kemudian kira-kira yang ibu sampaikan tadi, kapan ya ibu bisa melaksanakan itu? Untuk kapan saya laksanakan itu kan saya akan laksanakan ketika ada saya di kelas. Kalau masalah waktunya jam keberapa, hari apa itu memang saya tidak tentukan. Tapi setelah saya minta solusi sama Bapak, mungkin nanti di minggu selanjutnya proses pembelajaran saya akan gunakan seperti itu. Minggu selanjutnya. Oke, berarti minggu selanjutnya Bu. Nah kemudian ketika ibu sudah membuat komitmen minggu selanjutnya akan melakukan pembelajaran yang ibu sampaikan solusinya tadi, kira-kira sampai sejauh mana tanggung jawab ibu nanti ketika menerapkan itu? Yang namanya tanggung jawab, karena saya sudah merencanakan, pasti ya saya lakukan. Komitmen saya apa yang di awal ya itu yang saya lakukan gitu. Berarti semoga saja nanti sesuai harapan yang saya inginkan. Oke, bagus Bu. Berarti komitmen ibu adalah melaksanakan perencanaan yang ibu lakukan sampai itu bisa dilaksanakan itu Bu ya. Oke. Baik Bu, itu sudah luar biasa sekali. Saya yakin ibu pasti bisa melakukan itu. Nah sebelum kita observasi, kira-kira kalau saya kasih rentang nilai pada kepribadian ibu berada di posisi yang paling yang mana di antara 1 sampai 10? Yang namanya menilai diri sendiri itu sangat susah Pak ya. Yang bisa menilai kita itu ya orang lain. Kalau saya bilang, oh saya ada di 8 loh levelnya, tapi nanti orang lain bilang, oh ibu bisa loh 9 dapat, oh bisa loh ibu sampai 10. Ada juga yang bilang 7 aja Bu, karena ibu ada yang lebih tinggi gitu. Tapi menurut ibu kira-kira baru berada di posisi mana dari rentang 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih masih di 7,5 Pak, karena saya masih banyak harus belajar. Nah sebelum observasi ini, nanti ketika melakukan observasi ibu mau di rentan yang mana? Kalau saya sih tanggokan 9 aja Pak ya, yang namanya sempurna itu hanya Tuhan. Pokoknya cukup nilainya di bawah 10 saja. Oke, bagus Bu. Tapi menurut saya ibu bisa sampai 10 loh. Apalagi seperti solusi yang ibu sampaikan banyak seperti kuis dan sebagainya, itu saya rasa itu bisa mencapai level 10. Nah kemudian pada saat penerapan semoga ibu bisa melakukan itu semua. Mari coba kita tunggu di observasi minggu berikutnya. Semoga tidak ada halangan dan tetap semangat Bu Putri ya. Semoga berjalan dengan lancar. Gesek semua Pak atas solusi yang diberikan. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan tiang. Semoga berjalan lancar dan selamat saja Bu ya. Terima kasih. Sekarang kita melakukan observasi, jadi sesuai dengan kesepakatan kemarin yang kita lakukan observasi, apa yang mau ditingkatkan silakan dari ibu sekarang untuk praktek. Siap ya. Oke, semangat Bu. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kebaikan hari ini membawa berkah di hari berikutnya ya. Untuk hari ini ada yang absen, ada berapa orang? 2 orang. Siapa aja?
biasa, terlebih dahulu kita melakukan guru puja dulu, memohon agar proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan. Ketua kelas, mohon dibantu untuk memimpin doa hari ini. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran agama pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin dalam agama Hindu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksat, Praram Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Sekian, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hakikat dari yatnya. Ya, masih ingat kan? Hakikat yatnya itu apa? Yatnya itu apa? Ada yang masih ingat? Yatnya Suatu pemujaan. suatu pemujaan. Ya, bisa. Ya, lihatnya korban suci. Korban suci yang dilaksanakan secara lurus dan benar. Ada yang punya pendapat lain? Nah, jenis-jenis dari lihatnya apa saja? Berarti biasakan kalau menjawab itu dari atas ke bawah. Jangan diacak, ya. Lihatnya. Ya, itu jenis-jenis dari yatnya itu sendiri. Ya, kalian sudah tahu dan minggu lalu Ibu juga sudah bahas tentang hakikat yatnya, jenis-jenis yatnya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan dari jenis-jenis yatnya itu. Tapi sebelum kita menginjak ke materi, Ibu ingin memberitahu kepada kalian, menginformasikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik itu mampu mengetahui dan mampu mengaplikasikan penerapan dari kegiatan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti untuk model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah PBL, Problem Based Learning. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Mungkin dalam minggu lalu kita sudah punya kelompok. Sudah? Kelompoknya bagaimana? Satu kelompok ini apa mau diulang lagi membuat kelompok? Boleh saja. Tetap aja ya. Berarti Ibu tetapin aja kelompoknya. Dari sini kelompok 1, 2, dan 3. Nanti dalam proses pembelajaran Ibu akan ajak kalian mengubah, ya, memaparkan atau tentang masalah atau studi kasus di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari penerapan dewiyatnya, penerapan manusianya, ada yang rasiatnya, tapi yang paling banyak kasus-kasus di kehidupan sekarang adalah mengenai prosesi upacara manusianya. Ya, berarti kelompoknya ini aja digunakan ya. Nanti Ibu kasih materi tentang penerapan di kehidupan keseharian itu bagaimana. Mungkin kalian ada yang sudah tahu penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari pada panciyatnya itu apa saja. Boleh salah satunya saja. Penerapannya, pengaplikasiannya. Ya, sembahyang. Sembahyang dalam bentuk apa? Ya, upacara atau sembahyang puja trisandia itu adalah ciri khas kita sebagai agama Hindu. Selain trisandia apa lagi? Ya, ngejot. Ngejot istilah lokalnya kan ngejot. Kalau istilah lainnya ngejot itu disebut dengan yatnya apa?
kembali. Biasanya ice breaking itu di awal, sengaja saya ajak ice breaking itu di pertengahan biar kalian kembali lagi fresh ke fokus pembelajaran ya. Nah, untuk ice breaking kali ini Ibu ajak yang gampang saja. Mungkin kalau bawa speaker Ibu ajak biar keluar keringat. Mungkin Ibu ajak gerak sedikit, tetapi sekarang gerak juga, cuman geraknya ke kanan aja ya. Nah, ice breaking-nya seperti ini. Ketika Ibu bilang panjang, ini kebalikan ya. Kalau panjang kan ini, tapi kebalikan panjang pendek. Kalau Ibu bilang pendek, berarti kalian panjang. Ibu ingin istilahnya menguji lah sedikit bagaimana fokus kalian hari ini, apalagi pelajaran Dhamma dapat di jam ngantuk-ngantuknya ya. Nah, sudah siap? Diana sudah siap? Sudah, boleh. Sudah. Coba tangannya semua di depan. Boleh gerakan apa-apa. Habis makan tadi istirahat banyak bisa. Dah. Siap? Siap ya? You ready? Yes. Oke. Panjang. Hei, panjang. Kamu mana tangannya panjang? Beta? Beta. Berarti masih berpikir dia ya. Masih berpikir. Pendek. Ya, gimana kalau misalkan ada gininya, ada hukumannya, Ibu kasih soal yang salah. Ya, yang salah Ibu kasih soal. Ibu kasih hadiah, tapi hadiahnya soal. Ya. Pendek. Pendek. Tuh, pendek kok gini pendek. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Pendek lagi. Pendek. Panjang. 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 Soalnya gampang saja. Kita agama Hindu kan punya yang namanya kepercayaan. Istilah kepercayaan di agama Hindu disebut dengan apa? Apa? Suatu kepercayaan. Ya, kepercayaan diistilahkan di agama Hindu itu disebut dengan apa? Kepercayaannya itu disebut dengan apa istilahnya? Pancasada, betul? 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 Ini yang lain gimana? Betul nggak? Kepercayaan atau istilah di agama Hindu itu disebut dengan sada. Ya, betul ya. Tapi masih ada yang belum. Ya, lagi sekali saja biar nggak habis waktunya buat ice breaking. Sudah? Panjang. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Gimana sih? Ya rata-rata sudah semua kembali fokus untuk melakukan pembelajaran. Untuk hari ini seperti perjanjian kita di awal pembelajaran kita akan melakukan diskusi kelompok dan Ibu akan berikan studi kasus atau masalah kepada kalian. Nanti di sana ada hasil yang mendapatkan jawaban pro dan yang kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak ya. Nah, untuk sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya. Kalau mau berbalik silakan, dan yang di belakang juga bisa maju biar kelihatan. Yang namanya kerja kelompok kan harus ada diskusi ya.
bagaimanapun juga materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai penerapan manusia yadnya, yaitu pawiwahan. Di semester lalu kalian kan sudah mempelajari itu keluarga Spina. Berarti otomatis kalian sudah tahu bagaimana sih penerapan prosesi upacara di upacara manusia yadnya itu. Silakan bentuk kelompoknya, kemudian buat juga isi nama kelompok, dan ibu akan kasih materinya yang akan dibahas. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Balik aja tak apa-apa. Yang di sini boleh pulang ke sini tak apa-apa. Jadi satu biar bisa. Balik aja. Banyak generasi muda yang melanggar aturan atau etika yang ada. Sebagai generasi muda Hindu, patutnya kita mengetahui bagaimana cara atau penerapan ajaran agama yang baik ini banyak dilanggar oleh remaja, terutama melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Itu soal yang kalian dapatkan, soalnya sama semua, tetapi di sini nanti ada beberapa jawaban, dan yang ibu inginkan itu ada yang jawabannya pro dan ada yang membuat jawaban yang kontra. Apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak? Ya, nanti ibu ingin kalian satu kelompok itu satu atau dua orang bisa mewakili ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi yang kalian dapatkan. Silakan ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian apakah hal itu kalian setujui atau tidak kalian setujui. Sudah paham? Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru ibu tunjuk satu-satu atau perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk presentasikan. Silakan.
masa remaja atau usia dini sangat disayangkan. Kita semua itu tidak setuju karena melanggar ajaran agama. Pada usia remaja atau usia dini adalah masa yang diharuskan menuntut ilmu pengetahuan atau brahmacari. Berdasarkan catur asrama, sebaiknya kita menikah setelah selesai menuntut ilmu atau brahmacari. Dalam agama Hindu, perkawinan memiliki tujuan, meliputi 3 hal, yaitu dan sampakti, artinya kedua mempelai secara bersama-sama melakukan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama. Jadi sehingga dapat disimpulkan perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dini dianggap tidak bisa secara optimal menjalankan dharma perkawinan baik dari segi usia maupun psikologis. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra 9.9a disebutkan pemberian indikasi bahwa telah kodratnya perempuan akan menjadi ibu dan laki-laki akan menjadi ayah. Namun untuk menjadi ayah dan ibu tidak semata-mata melakukan perkawinan sesuka hati. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, misalnya pengetahuan yang matang, kesiapan mental dan alat reproduksi dan usia yang matang, serta faktor luar dan lainnya. Baik, sekian dari kelompok kita adalah itu pendapat dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Nah, itu dari kelompoknya Fandi dan kawan-kawan bahwa hal tersebut itu tidak setuju dilakukan. Ya, kelompok lain ada yang punya jawaban setuju dengan hal itu? Kalau ada, kalau semua setuju sudah pasti kalian dibilang siswa yang hebat, yang baik karena taat akan agama. Ada nggak di antara kelompok ketiga ini yang yang setuju? Kelompok ini gimana? Tidak setuju? Setuju? Yakin? Nah, coba ini kelompok 1 hebat ya. Jawabannya setuju. Coba kita dengarkan apa yang dia jawab. Ayo, nggak apa-apa, silakan. Itu apa? Nggak apa-apa. Ayo. Karena masih ada yang pertama, jadi pertama jadi kami di sini mewakilkan kelompok kami, yaitu setuju atas mosi yang telah dibagi oleh Ibu. Ya, silakan. Menurut kami sah-sah saja, karena zaman sekarang itu menurut kami sah saja karena di zaman sekarang itu para remaja itu sudah lama tersebut kan banyak ya sekarang yang yang gila-gila Kira namanya itu. ya itulah yang melakukan Ada siapa aja? ya zaman sekarang SMA, SMP menurut saya sih sah saja aja lah. Tidak menjelekkan. Boleh kalau yang ada mau sanggah mosinya dia, pernyataan dia, boleh silakan sanggah. Dia yang punya waktu, dia yang punya hak. Silakan. Berarti saya mengambilkan KIP dong. Di zaman sekarang untuk solusi dari menangani HIV ataupun AIDS itu ada namanya pengaman. Jadi untuk pengaman itu ya sudah ada di minimarket maupun di apotek terdekat rumah Anda. Ya. Jadi apakah kalian tidak memikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang menurut kalian sah-sah saja terjadi? Apalagi
Boleh ada balik? Boleh. Apa dampak yang kamu apa namanya? Ada dampak yang tadi saya sebutkan itu menurut kamu itu gimana dampaknya? Kerugian itu. Tentunya banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan dan banyak sekali pihak-pihak yang akan dirugikan. Sejauh ini saya melihat karena banyaknya mindset masyarakat yang sudah bisa dibilang kayak nggak itu ntar begitu nikah selesai dah masalahnya. Tapi tidak semudah itu karena banyak yang perlu dipertimbangkan mulai dari siapa, dari segi mood, mental, fisik dan finansial itu sendiri. Jadi menurut saya banyak sekali yang akan dirugikan oleh hal yang kalian sebut sah-sah saja ini. Jadi menurut Anda dampaknya itu salah satunya itu adalah kehamilan. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, asal menggunakan barang-barang saya kalau bocor itu kan nggak ada nih. Menurut kalian berapa persen? Ya, silakan coba aja dulu. Menurut kalian berapa persen kemungkinan pengaman itu dapat mencegah kehamilan? Yang dari pihak yang saya baca saat pengaman itu kondom itu hanya memiliki 3% kemungkinan untuk tidak terjadi kehamilan. Jadi selanjutnya itu Ya, sabar ya. Ya, silakan. jadi selanjutnya itu kita tidak bisa menentukan. Boleh nanya lagi nggak di mana sumbernya dapat? Soalnya sumber yang kami dapatkan itu pengaman itu dapat mencegah kehamilan sebesar 99%. Oh ya, mungkin saya lakukannya berbeda dengan yang ada yang saya dapatkan itu hanya seperti itu. Saya cuma minta pendapat Anda mengenai kejadian itu. Merek apanya? Merek apanya? Jadi kalau hal tersebut kalian sebut sah-sah saja, lalu bagaimana dengan aturan agama yang sudah ada sejak dulu seperti yang ada di statement tadi, di pertanyaan tadi yang harus melakukan pengawaan sebelum melakukan hal tersebut. Jadi gimana aturan itu bagi kalian? Di kemana itu? Nah, coba tunggu dulu, Ibu nanya dulu. Kalian berdua beragama? Agama hidup? Ya, kalian melakukan hal itu? Enggak. Kenapa tidak sah-sah saja? Ya. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika seseorang itu bilang melakukan hubungan suami istri itu tanpa melakukan upacaranya terlebih dahulu, itu sah-sah saja. Itu nggak masalah. Kembali lagi ke diri kita. Nggak masalahnya itu di mana? Ya, nggak masalahnya itu di mana? Tapi kalau saya sebagai perempuan, mewakili perempuan yang ada di sini, itu tidak sah loh. Kenapa? Karena dari lo posisi jelek saja. Apalagi sekarang ada statement dari nak lo laman sing beling sing jual. Gimana menurut kalian itu? Kalau dibilang sah-sah saja, gimana? Setuju nggak? Nah, kenapa nggak setuju? Hah? Jangan. Jangan. Ya, ada lagi yang ingin menyanggah atau menanggapi statementnya si Rizky sama Wahyu? Gimana? Yang mau berargumen silakan, nggak masalah. Gimana? Sudah aman? Boleh silakan, biar nggak dipendam nanti. Kan misalnya kalau kejadian hamil nih ya, terus itu ceweknya kan bisa aja ditinggalin sama cowoknya, kan ada kasus-kasus yang ditinggalin ceweknya tuh.
SMK kita lihat ada tingkatan agama Hindu catur asam itu. Ingat, jika kalian agama Hindu yang namanya berargumen itu tak ada salahnya, tetapi kalau dilihat tingkatan dari kita tujuan agama Hindu itu yang memang tahapan itu harus dilaksanakan. Kalau di masa Brahmacari ya kita menuntut ilmu dulu, kita belajarnya teori dulu, jangan langsung ke praktek. Prakteknya nanti ketika kalian sudah ke Grahasta Asamu ya. Nanti kalau sudah menikah baru di sana akan bisa teori-teori itu dilakukan. Sudah? Ya. Emang apa bedanya ngelakuin pas sudah nikah sama sebelumnya? Rasanya beda. Mereka sudah berani menjawab dengan kepercayaan dirinya bahwa hal tersebut boleh dilakukan, itu sah-sah saja. Yang namanya argumen, yang namanya opini itu boleh saja. Tetapi kalau dilihat secara hukum itu tidak dibenarkan ya. Nah, mungkin karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, sudah mengutarakan, sudah memberikan argumen mengenai hal yang sudah Ibu berikan. Ibu ingin mengetahui, mengajak kalian mengevaluasi apakah kalian itu paham tentang penerapan, kemudian paham tentang jenis yatnya dan hakikat yatnya itu seperti apa. Ya, sekarang Ibu akan ajak kalian games lah. Istilahnya biar fokus kalian juga aktif, ya tidak bengong saja. Ibu akan berikan beberapa soal. Langsung jawab di depan. Ada yang mencoba? Soalnya yang dulu aja ini nggak ada pergantian soal. Yang masih ingat? Ayo. 2 orang boleh, karena kan ada nanti diskusi jawabannya apa. Ya nanti ada lagi lah, nanti kan dipanggil-panggil. Ya mungkin ada 4 pasang siswa yang dapat maju. Ayo, nanti kalau sudah game over tidak bisa diulang lagi ya. 2 orang nggak dapat apa, nanti dapat itu saja. Ya, ayo silakan. Yang lain juga bisa mengecoh jawaban, tetapi ingat karena di take videonya jangan boleh yang lain bisa mengecoh jawaban. Coba dibaca aja gininya soalnya. Iya, iya. Kalau sampai game over berapa nilainya ya? Ya lagi. Sudah, baru tadi itu dijelaskan. Saya nggak tahu itu jawabannya. Jawabannya
Ingat waktunya itu berjalan. Kalau siang hutan itu ayah lagi sekali tuh lagi sambil itu punya kehidupan, punya lagi sambil. Sekali nggak?
Kita mungkin bakal main game seminggu depan lagi biar kita keburu habis waktunya. Evaluasi hari ini sudah beberapa siswa yang maju ke depan untuk melakukan evaluasi, sudah sangat bagus. Dari beberapa soal kalian sudah bisa mencapai poin 90 ya. Aplaus dulu buat kalian. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu tutup proses pembelajaran kali ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ada enggak? Silakan. Gak apa-apa? Coba? Ya? Gak apa-apa, jangan takut menyimpulkan materi yang kalian sudah dengar dari tadi. Coba ya. Ya. Kita juga melakukan evaluasi melalui quiz yang sudah dilakukan oleh beberapa Tangan dulu. Dia menyimpulkan hari ini materinya itu sudah sangat jelas, sudah sangat padat dan singkat. Ya, mungkin untuk minggu depan kita akan melakukan penilaian karena untuk hari ini itu sudah habis. Kita akan melakukan penilaian di minggu depan. Ya, jadi kalian persiapkan diri untuk melakukan penilaian di bab pertama ini. Nanti ketika Ibu memberikan penilaian itu dalam bentuk Google Form. Jadi Ibu sarankan sama kalian jangan sesekali kalian mencontek atau browsing, searching di Google, usahakan jawab semampu kalian. Dah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, mungkin ada yang ditanyakan? Pasti tidak, sudah tahu jawabannya ya, karena sudah pada ngantuk, sudah ingin istirahat, apalagi jam 11.10 nanti mungkin materi yang akan ada guru selanjutnya angka-angka ya. Betul sekali ya. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akhiri dengan parang besanti. Bagaimana Bu perasaannya ketika Ibu observasi di kelas atau pada saat acara observasi di kelas, gimana perasaannya? Kalau dibilang perasaan bagaimana di observasi
tidak menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa itu banyak yang tidak aktif. Tetapi setelah saya melakukan media, setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan beberapa media dan metode, pastorale semua anak-anak keaktifannya itu sudah percaya dirinya sudah semua. Dari sebelumnya dia tidak pede mengeluarkan, mengutarakan jawaban-jawaban padahal dia tahu jawaban. Tapi setelah metode yang saya gunakan dan beberapa media yang digunakan, kepercayaan dirinya itu sudah mulai muncul. Jadi ketika sudah memberikan pembelajaran yang bervariatif seperti media-media yang digunakan, itu siswa sudah sulit. Ya sudah. Pelajaran yang direncanakan praobservasi itu sudah tercapai. Sudah tercapai, mungkin ada beberapa yang kurang, mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita melakukan proses pembelajaran, mungkin nanti kekurangan itu bakal isi lagi dengan metode atau cara yang lain lagi, biar siswa itu tambah aktif, tambah semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu ya. Apa yang saya lihat juga pada saat observasi juga seperti itu, siswanya sudah aktif dan mau bertanya, mau menjawab dan sebagainya. Namun kira-kira apa yang dirasakan yang sebelumnya dikembangkan sesuai dengan Untuk kekurangan atau yang saya temui di sana, kita kan ketahui bahwa siswa itu tidak mempunyai kemampuan yang sama, dan dalam proses pembelajaran pun siswa itu tidak mempunyai minat yang sama. Apalagi kita di pendidikan agama Hindu, ada yang motivasi belajarnya sangat tinggi, keaktifannya sangat luar biasa, tetapi memang sebagian besar anak-anak masih belum aktif. Aktifnya itu karena apa? Mungkin kalau dari perspektif saya sendiri, mungkin karena dia ada masalah keluarga, karena lingkungan sosialnya, itu nanti saya akan cari tahu. Padahal di awal juga saya sudah melakukan tes diagnostik itu, tapi memang karena ini baru beberapa kali saya pertemuan di sana, nanti sambil jalan saya akan ambil cara yang lain, bagaimana caranya semua siswa dan kekurangan yang ada pada saat proses pembelajaran itu akan saya cari lagi. kira-kira dari kekurangan penemuan kekurangan dalam pendidik dalam pengalaman yang sudah disampaikan tadi dengan alasan juga yang sudah disampaikan tadi, kenapa siswa masih ada yang belum aktif seperti itu, apa rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Bagaimana cara saya mengatasi nantinya? Di sini saya akan mencari berbagai sumber media aplikasi, baik itu dari yang di online, dan saya juga setelah dilakukan observasi di kelas tersebut, di kelas lain juga saya coba untuk mengisi kekurangan yang ada di kelas sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan anak itu tidak aktif? Kemudian saya sudah lakukan beberapa aplikasi untuk mengajak siswa biar dia aktif. Itu berupa games, karena sekarang kan zamannya zaman gadget ya, gadget, dan anak-anak pun ketika kita ajak bermain games pasti keinginannya dia untuk menjawab ada, pasti tinggi dia, karena untuk gamesnya itu kan dia sudah hampir setiap hari dia gunakan HP itu. Mungkin itu yang bakal saya lakukan nanti. Nanti tindak lanjut ibu atau rencana ibu nantinya akan melakukan games untuk memberikan kehidupan kepada siswa ibu sendiri. Kemudian kapan ibu rencana aksi? Nah, untuk rencana aksi kapan saya akan melakukan
depan, dan terus saya bakal cari inovasi-inovasi yang lain bagaimanapun caranya siswa itu harus nyaman di kelas, harus senang. Apalagi sekarang full-day, sangat susah sekali mengajak siswa itu untuk aktif di jam pelajaran, terutama di jam 9.10 ketika ada jam pelajaran agama. Bagaimana tanggung jawab ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Kalau masalah tanggung jawab, karena itu sudah kewajiban, tanggung jawab itu bakal saya pegang teguh, Pak. Saya jalankan semua. Ibu semangat Bu ya. Saya akan mendukung rencana aksi. Ada semangat ya. Terima kasih Pak Guru. Jadi posisi saya sebagai pengajar praktik di sini. Jadi sekarang tugas saya adalah mendampingi Pak Guru bagaimana melakukan supervisi dan coaching. Jadi sudah observasi dan sekarang pasca. Dan saya melihat dari Pak Guru sudah bagus sekali beberapa proses coaching itu. Jadi tidak menggurui, tapi justru membangkitkan potensi yang ada. Jadi menurut saya itu sudah ada pembangunan kurikulum. Tapi sudah ada alur cerita Pak ya. Ada tujuan, sekarang pertemuan, identifikasi, masalah evaluasi, rencana depan dan ada tanggung jawab itu memang ada urutannya. Jadi saya itu saja. Terima kasih. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak ya.